Viral, seorang ojol dipecat karena telat 2 menit saat mengantarkan pesanan seorang dokter cantik. Tapi alasan ojol itu bikin dokter cantik menyesal dan mulai jatuh cinta. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Afan menarik napas panjang sambil menatap layar ponsel bututnya. Notifikasi baru saja masuk. Sebuah pesanan makanan dari rumah sakit swasta terkenal di pusat kota. Nama penerima terpampang jelas. Dr. Karina, seorang dokter muda yang cukup populer di sana. Bagi Afan, pesanan ini sama saja seperti pesanan lain. Hanya saja ia tahu reputasi rumah sakit itu. Pasien kaya, dokter berkelas, dan lingkungan yang jauh dari kehidupannya yang sederhana. Dengan motor tuanya yang sudah sering mogok, Afan segera berangkat. Angin sore menampar wajahnya, membelai rambutnya yang sudah agak panjang tak terurus. Hatinya diliputi rasa was-was. Di rumah, ia meninggalkan seorang anak perempuan kecil berusia 5 tahun. Satu-satunya harta berharganya sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Sebelum berangkat tadi, ia harus memastikan anaknya tidak keluar rumah. Ia mengunci semua pintu rapat-rapat, menaruh segelas air putih di samping ranjang, dan menepuk lembut dahi anaknya yang agak panas. "Tunggu ayah ya, nak. Ayah cepat pulang bawa makanan untuk kita," bisiknya. Jalanan sore itu cukup ramai. Beberapa kali ia harus menepi karena motornya kehilangan tenaga di tanjakan. Degup jantungnya makin kencang ketika melihat waktu di aplikasi berjalan terus. Estimasi pengantaran hanya tinggal beberapa menit. Sedangkan ia masih harus melewati lampu merah besar. Afan mencoba tetap tenang. "Sedikit lagi. Asal tidak mogok lagi, aku pasti sampai," gumamnya sambil menggenggam erat stang motor. Begitu sampai di depan rumah sakit, ia langsung menurunkan standar motor dan berlari kecil menuju pintu masuk. Keringat membasahi dahinya meski cuaca tidak terlalu panas. Ia sempat dihadang satpam yang menanyakan keperluan, tapi setelah menunjukkan pesanan, barulah ia diperbolehkan masuk. Setiap langkahnya terasa berat karena detik jam terus bergerak. 2 menit, hanya 2 menit, pikirnya. Namun 2 menit itulah yang kelak mengubah nasibnya. Di depan ruang dokter, ia mengetuk perlahan. Pintu terbuka, menampilkan sosok wanita muda berjas putih, rambut hitam panjang terikat rapi, wajah cantiknya dihiasi ekspresi dingin. "Kamu yang bawa pesanannya?" tanyanya cepat tanpa senyum. Afan mengangguk sopan, menyerahkan kantong makanan dengan kedua tangan. "Lambat," kata Karina singkat. Afan tertegun, menundukkan kepala. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Baginya, pekerjaan ini adalah kehormatan terakhir yang bisa ia pegang untuk menghidupi anaknya. Dan hari itu, hanya karena terlambat 2 menit, bayangan masalah besar sudah menunggu di depan matanya. Karina menutup pintu ruangannya dengan sedikit kesal setelah menerima pesanan dari Afan. Hari itu ia baru saja menyelesaikan operasi panjang yang melelahkan. Matanya masih berat, tubuhnya kaku, dan perutnya lapar karena sejak pagi belum sempat makan. Ketika melihat makanan datang terlambat, meski hanya 2 menit, rasa jengkel yang tertahan sejak pagi langsung meledak. Sambil duduk di kursi kerjanya, Karina membuka aplikasi ojol di ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, memberi bintang 1 pada Afan, disertai laporan. "Driver tidak profesional, telat dari waktu estimasi." Ia mengetik tanpa berpikir panjang, lalu menekan tombol kirim. Sesaat kemudian, wajahnya terlihat sedikit lega, seolah sudah melampiaskan rasa kesal. Ia tidak tahu, di balik layar kecil itu, ada seorang ayah tunggal yang sedang menggantungkan hidupnya. Afan yang baru keluar dari gedung rumah sakit menatap layar ponselnya dengan dada sesak. Notifikasi masuk. Anda mendapatkan rating 1 bintang. Tidak hanya itu, laporan yang dikirimkan Karina pun langsung terbaca. Tangannya bergetar, jantungnya seperti diperas. Ia duduk di atas motor tuanya yang berkarat, menarik napas panjang sambil memandang langit senja yang mulai redup. "Hanya 2 menit, bisiknya lirih. Bagi orang lain, 2 menit mungkin sepele.
Namun bagi Affan, itu bisa berarti ancaman pemutusan kerja. Sebagai driver ojol, reputasi adalah segalanya. Satu bintang bisa mengubah pandangan sistem, bisa memutuskan apakah ia masih layak bekerja atau tidak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata itu. Ia tahu, jika ia berhenti bekerja, siapa yang akan memberi makan anaknya yang masih kecil? Karina sendiri tidak pernah berpikir sejauh itu. Baginya, seorang driver yang terlambat sama saja dengan tidak menghargai waktu. Sebagai dokter, ia terbiasa dengan ketepatan waktu, kedisiplinan, dan profesionalitas. Ia tidak sadar bahwa di balik wajah lelah Affan, ada cerita panjang yang tidak pernah terucap. Malam itu, di rumah kontrakan sempitnya, Affan memandangi anaknya yang tertidur dengan demam ringan. Ia mengusap dahi kecil itu dengan kain basah, mencoba menurunkan panasnya. Di meja kecil di samping ranjang, ponsel terus berbunyi dengan notifikasi peringatan dari aplikasi. Kinerja Anda menurun, harap lebih profesional. Affan hanya bisa tersenyum pahit. Nak, maafkan ayah. Tadi ayah telat sedikit, tapi sepertinya ayah harus bayar mahal, ucapnya lirih. Anak kecil itu bergumam pelan dalam tidurnya, seolah menjawab dengan bahasa polos yang tak terdengar. Sementara itu, Karina menyantap makanannya tanpa lagi memikirkan driver yang tadi datang. Ia tidak tahu bahwa tindakannya yang sepele baru saja mengguncang kehidupan seseorang. Dan dari sanalah, kisah penuh penyesalan, kebenaran, dan cinta akan mulai berputar. Pagi itu, Affan baru saja selesai mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD sederhana di ujung gang. Dengan langkah lelah, ia bergegas kembali ke rumah untuk mengambil jaket ojol yang sudah pudar warnanya. Belum sempat menyalakan motor, sebuah notifikasi masuk dari aplikasi. Driver harap hadir ke kantor pusat untuk evaluasi kinerja. Jantung Affan berdegup kencang. Ia sudah sering mendengar cerita dari rekan-rekan sesama driver. Jika panggilan seperti itu datang, biasanya kabar buruk yang menunggu. Dengan berat hati, ia menyalakan motornya yang mengeluarkan asap tipis dan melaju menuju kantor aplikasi di pusat kota. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa driver lain duduk menunggu. Wajah mereka tegang, sama seperti dirinya. Giliran Affan pun tiba. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil dengan meja kaca, di mana seorang supervisor muda dengan wajah kaku sudah menunggunya. "Affan?" tanya pria itu tanpa basa-basi. "Iya, Pak. Saya Affan," jawabnya pelan, menunduk sopan. Supervisor membuka laptop, menampilkan catatan laporan. "Kami menerima banyak keluhan mengenai keterlambatan Anda dalam mengantarkan pesanan. Yang paling terbaru, dari seorang dokter di Rumah Sakit Sejahtera. Laporannya jelas. Anda tidak profesional, telat 2 menit dari estimasi. Anda tahu konsekuensinya, kan?" Affan menelan ludah. Suaranya tercekat. "Pak, saya tidak pernah main-main dengan pekerjaan ini. Hari itu saya telat karena anak saya sedang sakit. Saya harus memastikan dia aman sebelum saya berangkat." Supervisor menghela napas, tampak tidak tertarik dengan alasan itu. "Kami mengerti, tapi sistem tidak melihat alasan pribadi. Yang kami lihat adalah kinerja. Dan berdasarkan catatan, rating Anda terus menurun. Dengan berat hati, mulai hari ini akun Anda dinonaktifkan." Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam kepala Affan. Dunia seakan berputar, kakinya lemas. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi suara tercekat di tenggorokan. Baginya, ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Ini berarti ia kehilangan satu-satunya sumber nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dengan langkah gontai, Affan keluar dari kantor itu. Jaket hijau yang dulu ia banggakan kini terasa berat di pundaknya. Di parkiran, ia duduk di atas motor tuanya, menundukkan kepala. "Tuhan, apa salahku? Aku hanya telat 2 menit, bisiknya lirih. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Sementara itu, di tempat lain, Karina sibuk melayani pasien di rumah sakit. Ia tidak tahu bahwa laporan singkatnya beberapa hari lalu menjadi salah satu alasan terbesar Affan kehilangan pekerjaannya. Belum pernah ia bayangkan,
Sebuah bintang satu di layar ponselnya mampu mengguncang kehidupan seorang ayah sederhana. Hari itu, Afan pulang ke kontrakan dengan wajah pucat. Anak kecilnya berlari menghampiri. "Ayah, ayah sudah pulang." Dengan senyum dipaksakan, Afan menggendongnya. Ia tidak sanggup memberitahu kenyataan pahit ini. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah demi anak kecil itu. Namun, beban berat kini menunggu langkah-langkah berikutnya. Langkah Afan terasa berat saat ia tiba di depan kontrakan mungilnya. Pintu kayu yang catnya sudah mengelupas ia dorong perlahan. Di balik pintu itu, dunia kecilnya menunggu. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Namun, hari itu ia pulang dengan wajah murung, membawa kabar yang tak sanggup ia ucapkan dengan lantang. "Ayah!" Suara kecil itu menyambutnya. Putrinya, Naya, berlari tergopoh dengan tubuh mungil. Namun tatapannya segera membuat hati Afan mencelos. Wajah anak itu memerah, matanya sayu, dan tubuhnya terasa hangat saat ia peluk. Naya tengah demam tinggi. Afan langsung panik. Ia mendudukkan Naya di ranjang tipis yang hanya beralaskan tikar lusuh. Tangannya sibuk mencari kain bersih untuk dikompreskan ke dahi putrinya. "Sabar ya, Nak. Ayah ada di sini," bisiknya, meski suaranya bergetar menahan cemas. Saat menatap wajah Naya yang pucat, pikirannya kembali ke hari di mana ia mendapat laporan buruk dari dokter itu. Hari di mana ia dinilai tidak profesional hanya karena terlambat 2 menit. Kenyataannya, ia memang menunda keberangkatan sebentar waktu itu. Ia memastikan pintu terkunci rapat, menyalakan kipas angin agar udara tidak terlalu panas, dan meninggalkan segelas air putih di samping ranjang Naya. Semua itu ia lakukan agar anaknya tetap aman. Tapi siapa yang peduli? Dunia tidak pernah tahu alasan di balik keterlambatannya. Sistem hanya melihat angka, laporan, dan bintang. Tidak ada satupun yang menanyakan mengapa. Afan duduk di tepi ranjang, menatap wajah putrinya yang terlelap dengan napas berat. Sejak ditinggal istrinya beberapa tahun lalu, ia harus memerankan 2 peran sekaligus, ayah sekaligus ibu. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dengan telur ceplok. Ia mengantar Naya ke sekolah kecil di gang depan, lalu berangkat bekerja dengan motor tuanya. Malam hari, setelah lelah di jalan, ia masih menyempatkan diri membacakan dongeng sebelum tidur. Bagi Afan, Naya adalah segalanya. Uang, pekerjaan, dan semua hal lain hanyalah sarana untuk membuat anaknya bisa tersenyum. Namun kini, setelah kehilangan pekerjaannya, bayangan gelap mulai menghantui pikirannya. Bagaimana ia bisa membayar kontrakan bulan depan? Bagaimana dengan biaya sekolah Naya? Air mata menetes tanpa ia sadari. "Nak, maafkan ayah. Ayah gagal lagi hari ini," bisiknya lirih. Tangannya mengusap lembut rambut Naya yang basah oleh keringat. Walau kecil, anak itu tetap memegang tangan ayahnya erat-erat dalam tidurnya, seakan berkata, "Jangan menyerah, ayah, aku butuhmu." Malam itu Afan tidak tidur. Ia duduk sepanjang malam di samping putrinya, mengompres dahi kecil itu dengan kain basah yang ia ganti berulang-ulang. Sesekali ia menatap jaket ojol yang tergantung di dinding. Jaket itu dulu menjadi simbol kerja keras dan harapan. Kini hanya tinggal kain hijau lusuh yang kehilangan maknanya. Dalam hening malam, Afan berjanji pada dirinya sendiri, meski dunia menganggapnya gagal, meski ia kehilangan pekerjaannya, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Karena bagi Afan, hidupnya sudah lama tidak lagi untuk dirinya sendiri. Hidupnya kini hanya untuk seorang anak kecil bernama Naya, satu-satunya cahaya dalam gelapnya kehidupan. Hari itu, Karina mendapat jadwal kunjungan ke rumah pasien di sebuah kawasan pemukiman padat. Gang-gang sempit berkelok, rumah-rumah berdinding papan bercampur tembok kusam, dan suara anak-anak bermain di jalanan menyambut langkahnya. Ia mengenakan jas putih tipis di luar blus sederhana, membawa tas kecil berisi alat pemeriksaan. Sebagai dokter, ia sudah terbiasa keluar masuk daerah kumuh untuk memeriksa pasien yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Namun sore itu, takdir membawanya bertemu wajah yang tak asing. Saat melangkah melewati sebuah kontrakan tua,
Karina melihat seorang pria duduk di kursi plastik biru, sibuk mengompres dahi seorang anak kecil yang berbaring di ranjang tipis. Jendela rumah itu terbuka, membuat Karina bisa melihat jelas. Ia tertegun. Pria itu adalah driver ojol yang beberapa hari lalu ia beri bintang 1, Affan. Wajahnya tampak letih. Kaos lusuh yang melekat di tubuhnya basah oleh keringat. Namun matanya penuh kasih sayang. Tidak lepas dari putrinya yang tampak pucat dengan napas tersengal. Tanpa sadar, langkah Karina terhenti. Ada sesuatu yang menusuk hatinya. Ia teringat kata-kata dinginnya saat memberi penilaian. Driver tidak profesional, telat dari waktu estimasi. Kini ia melihat sendiri kenyataan yang jauh berbeda. Kasihannya, Bu Karina. Bisik seorang ibu tetangga yang kebetulan lewat sambil membawa ember cucian. Affan itu orang baik. Sejak istrinya meninggal, dia sendirian ngurus anaknya. Tiap hari kerja keras jadi ojol. Tapi sekarang katanya sudah diberhentikan gara-gara banyak laporan. Padahal telatnya itu bukan karena malas, tapi karena harus pastikan anaknya aman dulu sebelum berangkat. Karina tersentak. Diberhentikan? Tanyanya pelan. Iya, Bu. Gara-gara telat antar pesanan. Katanya ada yang ngasih bintang jelek. Padahal waktu itu anaknya lagi panas. Dia harus bolak-balik cek pintu. Takut anaknya keluar rumah sendirian. Habis itu langsung ngebut ke rumah sakit. Tetap aja kena laporan. Ibu itu menggeleng sambil menghela napas. Karina tercekat. Hatinya seperti diremas. Ia sadar bahwa laporan yang dimaksud adalah laporannya sendiri. Ia yang menuliskan kata-kata itu tanpa tahu cerita di baliknya. Rasa bersalah menghantam dirinya begitu keras. Wajah Affan yang tertunduk lelah di balik kaca loket waktu itu, kini berubah menjadi sosok ayah yang berjuang sendirian demi anaknya. Karina berdiri lama di depan rumah kontrakan itu. Bingung apakah harus masuk atau pergi. Namun tatapannya tak bisa lepas dari Affan yang dengan sabar mengganti kain kompres di dahi anaknya, lalu menyuapinya obat dengan penuh kelembutan. Pemandangan itu membuat Karina menundukkan wajah. Air mata menitik tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa Affan sebenarnya. Bukan sekadar seorang driver ojol yang telat 2 menit, tapi seorang ayah yang mengorbankan segalanya demi anak kecil yang ia cintai. Sejak hari itu, hati Karina mulai diliputi rasa penyesalan dan dorongan kuat untuk menebus kesalahannya. Ia tahu, suatu saat ia harus bicara langsung dengan Affan, dan meminta maaf atas luka yang tanpa sadar telah ia berikan. Malam itu, Karina duduk sendirian di ruang kerjanya setelah pulang dari kunjungan pasien. Pikirannya tak bisa lepas dari pemandangan yang ia lihat sore tadi. Affan dengan wajah letih, mengompres dahi anaknya yang demam. Tatapan penuh kasih sayang Affan kepada putrinya terus terbayang, seolah tertanam kuat di benaknya. Karina memandangi layar ponselnya. Di sana, riwayat pesanannya masih tersimpan, termasuk laporan yang ia buat. Kata-kata dingin yang ia tulis kini terasa seperti duri yang menusuk balik hatinya. Driver tidak profesional. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya bergetar menahan rasa bersalah. Bagaimana mungkin aku bisa sekejam itu? Gumamnya pelan. Sebagai dokter, Karina terbiasa menilai ketepatan waktu. Ia tahu betapa pentingnya kedisiplinan. Namun, ia juga diajarkan bahwa seorang dokter harus mengedepankan empati. Ironisnya, pada hari itu ia lupa memandang manusia di balik seragam ojol yang lusuh. Ia hanya melihat angka keterlambatan, tanpa mencoba memahami alasannya. Sejak mendengar cerita dari tetangga Affan, hatinya terus dihantui. Apalagi ketika tahu Affan telah kehilangan pekerjaannya akibat laporan itu. Karina merasakan penyesalan yang mendalam. Ia ingat jelas wajah Affan yang menunduk ketika menyerahkan makanan, seakan menanggung beban yang berat. Wajah itu kini terhubung dengan kisah seorang ayah yang berjuang sendirian membesarkan anaknya. Karina berjalan mondar-mandir di ruangannya. Tak bisa tenang. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa sistem aplikasilah yang memutuskan, bukan dirinya. Namun suara hatinya menolak. Ia tahu betul bahwa tanpa laporannya, Affan mungkin masih bisa bertahan. Malam itu, Karina tidak bisa tidur. Ia termenung lama di balkon apartemennya,
menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Aku harus melakukan sesuatu, katanya pada diri sendiri. Namun, sebuah rasa takut muncul. Bagaimana jika Afan marah padanya? Bagaimana jika ia menolak didekati? Karina sadar, ia telah membuat luka besar di hidup pria itu. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin kuat perasaan bersalah menekan batinnya. Di saat yang sama, Karina mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ia bukan hanya merasa bersalah, tapi juga kagum. Ia terkesan dengan ketulusan Afan yang rela menunda pekerjaannya hanya demi memastikan anaknya aman. Ia membayangkan dirinya berada di posisi Afan, sendirian, tanpa pasangan, harus membesarkan anak kecil di tengah kerasnya hidup. Rasa kagum itu perlahan menumbuhkan benih yang asing di hatinya. Dia bukan hanya driver biasa, pikir Karina, menatap langit gelap. Dia seorang ayah yang berjuang. Dan aku telah salah menilainya. Penyesalan itu berubah menjadi tekad. Karina tahu, cepat atau lambat, ia harus menemui Afan, meminta maaf secara langsung, dan bila mungkin, membantu meringankan beban hidupnya. Malam semakin larut, namun hati Karina tetap gelisah. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar sambil berjanji dalam hati. Besok, ia akan mencari cara untuk bertemu Afan. Ia tak ingin kesalahan kecil yang ia lakukan berakhir menjadi penyesalan seumur hidup. Pagi itu udara di gang sempit tempat Afan tinggal terasa lebih segar dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah, membuat suasana sedikit sejuk. Afan duduk di kursi plastik biru di depan kontrakannya, memandangi putrinya, Naya, yang mulai pulih dari demam. Bocah itu tersenyum lemah sambil menggambar di kertas lusuh, membuat Afan sedikit lega meski hatinya masih diliputi resah karena kehilangan pekerjaan. Afan tengah melamun ketika sebuah mobil putih berhenti di ujung gang. Dari dalamnya turun sosok yang tak asing, Dokter Karina. Dengan pakaian sederhana, blus krem dan celana panjang hitam, ia tampak berbeda dari biasanya saat mengenakan jas dokter. Namun, aura wibawanya tetap terpancar. Beberapa tetangga memandang penasaran. Bisik-bisik kecil terdengar, karena jarang sekali ada dokter cantik masuk ke gang kumuh itu. Karina melangkah perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia membawa kantong plastik berisi buah dan obat-obatan. Saat mendekat, pandangannya tertuju pada Afan yang terkejut melihatnya. Tatapan itu membuat langkah Karina semakin berat. Namun ia memberanikan diri. "Pak Afan," suaranya lirih, hampir bergetar. Afan berdiri, kaku sejenak. "Dokter, ada keperluan apa ya kesini?" Tanyanya sopan, meski nada suaranya datar. Karina menunduk, lalu menghela napas panjang. Saya datang untuk meminta maaf. Beberapa waktu lalu, saya memberi Anda bintang 1. Saya tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Anda terlambat. Saya tidak tahu kalau Anda harus mengurus anak seorang diri. Suaranya terhenti, matanya mulai berkaca-kaca. Dan saya menyesal. Hening sejenak. Afan menatap wajah Karina, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum lelah yang penuh pengertian. "Saya tidak marah, Bu Dokter," ucapnya pelan. "Hidup memang sering tidak adil. Saya sudah terbiasa. Yang penting bagi saya, anak saya sehat. Itu sudah cukup." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Karina lebih dalam daripada 1000 kalimat indah. Ia menatap Afan yang masih tetap tenang meski dunia seolah terus menindasnya. Ketulusan dan kebesaran hati pria itu membuat Karina semakin kagum. Ia meletakkan kantong plastik di meja kecil di samping Naya. "Ini, untuk anak Anda. Obat penurun panas dan sedikit buah. Semoga cepat pulih." Afan terdiam sejenak, lalu menunduk memberi hormat. "Terima kasih, Bu Dokter. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas." Karina tersenyum tipis. "Tidak perlu dibalas. Mungkin ini cara saya menebus kesalahan." Di sela percakapan itu, Naya yang duduk di ranjang kecil memandang Karina dengan mata polos. "Bunda Dokter," panggilnya pelan. Karina terkejut, lalu mendekat dan mengusap lembut rambut bocah itu. Hatinya bergetar mendengar panggilan sederhana itu,
Seakan ada ikatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Sejak hari itu, jarak antara Karina dan Affan perlahan memudar. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah baru, di mana seorang dokter cantik mulai mengenal lebih dekat sosok ayah sederhana yang sabar dan penuh cinta. Dan tanpa disadari, benih-benih rasa lain mulai tumbuh di hati Karina. Sejak pertemuan itu, hari-hari Affan dan Naya tidak lagi sama. Ada sosok baru yang kerap hadir di kontrakan sempit mereka, Dokter Karina. Pada awalnya, Affan merasa canggung. Baginya, seorang dokter cantik dan terhormat tidak seharusnya berlama-lama di gang kumuh ini. Namun, Karina selalu datang dengan senyum hangat, seolah ia menemukan sesuatu yang berarti setiap kali berkunjung. Kadang Karina datang membawa obat gratis untuk Naya, dengan alasan sederhana. Obat ini pasti mahal kalau beli di apotek, biar saya yang bawakan. Kadang pula ia datang tanpa membawa apa-apa, hanya sekadar duduk di kursi plastik sambil mengobrol ringan. Ia bercerita tentang pekerjaannya di rumah sakit, tentang pasien-pasien yang mengajarinya arti hidup, atau sekadar menemani Naya menggambar di kertas lusuh. Affan yang awalnya menjaga jarak perlahan mulai luluh. Ia melihat ketulusan di mata Karina. Tidak ada sedikit pun kesan kasihan atau meremehkan. Karina benar-benar datang sebagai seorang teman, seorang manusia yang ingin berbagi kehangatan. Itu membuat Affan nyaman, meski sesekali ia masih merasa rendah diri. "Kenapa Anda mau repot-repot datang ke sini, dokter?" tanya Affan suatu sore ketika mereka duduk di depan rumah kontrakan. Karina tersenyum lembut, menatap langit senja. "Mungkin karena saya ingin belajar bagaimana caranya bertahan hidup dengan hati yang kuat. Saya lihat itu ada pada Anda." Affan terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi membuat dadanya hangat. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Naya pun semakin akrab dengan Karina. Bocah itu sering memanggilnya, "Bunda Dokter," dengan polos, membuat Karina terkekeh setiap kali mendengarnya. Kadang Naya meminta Karina membacakan dongeng, kadang meminta dia menggambar bunga atau rumah. Karina melakukannya dengan senang hati, seakan ia menemukan keluarga baru yang selama ini ia rindukan. Bagi Karina, Affan bukan lagi sekadar driver ojol yang pernah ia salahkan. Ia mulai mengenalnya lebih dalam, seorang pria sederhana yang penuh kesabaran, pekerja keras, dan tidak pernah mengeluh meski hidup menekannya. Ia melihat bagaimana Affan rela tidak makan demi memastikan Naya bisa kenyang. Ia melihat bagaimana Affan selalu menutup pintu rapat sebelum pergi, meski terburu-buru, hanya agar anaknya aman. Semua hal kecil itu membuat Karina semakin kagum. Di sisi lain, Affan juga merasakan sesuatu yang berbeda. Kehadiran Karina membawa cahaya baru di hidupnya yang suram. Ia tidak lagi merasa benar-benar sendirian. Ada seseorang yang peduli, meski ia tidak pernah meminta. Namun, ia juga takut. Takut terlalu berharap. Takut rasa ini hanya ilusi. Senja itu, ketika Karina pamit pulang, Affan berdiri menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Affan berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin, aku tidak benar-benar sendirian lagi." Dan di balik senyum Karina, tersembunyi sebuah perasaan baru yang tumbuh diam-diam. Bukan sekadar rasa kagum, tapi sesuatu yang mulai menyerupai cinta. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Karina di kontrakan sederhana Affan semakin sering. Apa yang semula hanya niat untuk menebus rasa bersalah, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali ia melihat Affan tersenyum sabar meski hidup menekannya, atau mendengar suara lembutnya saat menenangkan Naya yang rewel, hati Karina bergetar. Rasa kagum yang semula samar perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Cinta. Karina mulai menyadari betapa berharganya kehadiran seorang pria yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga penuh ketulusan. Ia sering membandingkan Affan dengan banyak pria yang pernah ia temui. Mapan, tampan, namun seringkali egois dan mementingkan diri sendiri. Affan mungkin hidup sederhana, bahkan miskin. Namun di balik semua itu, ia memiliki hati yang begitu besar. Sore itu, Karina duduk di lantai bersama Naya. Mereka menggambar rumah dengan krayon bekas. "Ini Bunda Dokter,"
kata Naya polos sambil menggambar sosok wanita berambut panjang di samping gambar seorang pria dan anak kecil. Karina tertegun. Matanya memanas. Ia menoleh ke arah Affan yang sedang memperbaiki kipas angin rusak. Pria itu menatap mereka sebentar lalu tersenyum, seakan tidak menyadari betapa besar arti gambar itu bagi Karina. Bunda Dokter. Karina mengulang panggilan itu dalam hati. Suara polos Naya terasa seperti sebuah pengakuan kecil yang menyentuh hatinya. Bocah itu sudah melihatnya bukan lagi sebagai orang luar, melainkan bagian dari keluarga kecilnya. Malam harinya, saat hendak pulang, Karina berdiri di depan pintu kontrakan dengan ragu. "Pak Affan," panggilnya pelan. Affan menoleh. "Iya, dokter." Karina menggigit bibirnya, berusaha menahan getaran di suaranya. Saya senang bisa kenal dengan Anda dan Naya. Entah kenapa, setiap kali saya ke sini, saya merasa tenang. Seperti pulang." Affan terdiam. Kata-kata itu terlalu indah untuk diterimanya. Ia hanya tersenyum tipis, tidak berani mengartikan lebih. "Terima kasih, dokter. Kehadiran Anda juga berarti banyak untuk kami." Karina pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tahu jatuh cinta kepada seorang pria sederhana seperti Affan mungkin akan menimbulkan banyak pertentangan dari keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Namun di sisi lain, hatinya tak bisa berbohong. Ia sudah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Sementara itu, Affan duduk di kursi plastik usang, menatap langit malam. Kata-kata Karina tadi terngiang-ngiang di kepalanya. Ia sadar ada sesuatu yang berbeda dalam sikap dokter itu. Namun ia terlalu takut untuk berharap. Baginya, cinta hanyalah kemewahan yang tak mungkin ia miliki. Namun, di balik semua keraguan itu, benih cinta sudah tertanam. Tidak hanya di hati Karina, tapi juga perlahan tumbuh di hati Affan. Dan benih itu, cepat atau lambat, akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Kabar kedekatan Karina dengan Affan akhirnya mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di lingkungan rumah sakit, lalu berubah menjadi bahan pembicaraan serius di ruang istirahat dokter. "Masa iya sih, dokter cantik dan pintar macam Karina jatuh cinta sama driver ojol? Bahkan sudah dipecat pula," bisik seorang perawat sambil menahan tawa. Di kafe rumah sakit, beberapa rekan dokter bahkan menyinggungnya secara terang-terangan. "Karina, kau ini cantik, kariermu bagus, keluarga terhormat. Kenapa jatuh hati pada pria yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap? Dia cuma bekas driver ojol, loh." Suara itu terdengar merendahkan, seolah Affan tak lebih dari seorang pecundang. Karina mendengarnya semua dengan dada sesak. Tapi hatinya sudah bulat. Ia tersenyum tipis dan menjawab tenang. "Kalian hanya melihat statusnya. Tapi aku melihat hatinya. Affan mungkin sederhana, tapi ia punya sesuatu yang jarang dimiliki pria lain, ketulusan." Jawaban itu membuat ruangan hening. Beberapa orang mencibir, tapi sebagian lainnya mulai berpikir. Namun Karina tahu, ujiannya baru saja dimulai. Bukan hanya di tempat kerja, keluarganya pun bereaksi keras. Ayahnya, seorang pengusaha yang cukup terpandang, menatap Karina dengan wajah kecewa ketika ia menceritakan tentang Affan. "Kau serius? Karina, kau bisa memilih pria terhormat, berpendidikan tinggi, mapan. Kenapa justru memilih seorang lelaki miskin dengan anak kecil? Apa kata orang nanti?" Karina menunduk, tapi hatinya teguh. "Ayah, aku bukan mencari status. Aku mencari kebahagiaan." Affan memberiku rasa tenang yang tidak pernah aku dapatkan dari pria lain. Dia mungkin miskin, tapi hatinya kaya. Sang ayah menghela napas berat, sementara ibunya hanya terdiam. Mereka sulit menerima pilihan Karina, namun Karina tidak bergeming. Di sisi lain, Affan pun menghadapi ujian. Ia tahu gosip itu menyebar. Beberapa tetangga bahkan mencibirnya. "Wah, mantap juga kau, Dre. Dapat dokter cantik. Jangan-jangan cuma mau hartanya." Affan hanya diam, meski hatinya perih. Ia tahu dunia tidak akan mudah menerima kisah cinta mereka. Malam itu,
Karina datang ke kontrakan Affan dengan wajah lelah. Ia duduk di kursi plastik di samping Affan yang sedang menidurkan Naya. "Orang-orang menentang kita," katanya lirih. Affan menatapnya dengan mata penuh keraguan. "Mungkin mereka benar, dokter. Kau pantas dapat yang lebih baik. Aku hanya lelaki miskin." Karina langsung menggenggam tangannya erat. "Jangan pernah bilang begitu, Affan. Kau bukan hanya lelaki miskin. Kau ayah yang luar biasa, pria yang jujur dan tulus. Itu yang membuatku jatuh cinta. Aku tidak peduli dengan omongan orang." Affan terdiam, matanya basah. Saat itu ia sadar, cinta Karina bukan sekadar rasa kasihan, melainkan pilihan tulus. Ujian memang berat, tapi justru membuat hubungan mereka semakin kuat. Karena cinta yang sejati bukan tentang apa kata orang, melainkan tentang keberanian memilih satu sama lain meski dunia menentang. Sore itu, langit kota dihiasi semburat jingga. Di depan kontrakan mungilnya, Affan duduk dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana, bukan emas mahal, apalagi berlian, melainkan cincin perak murah yang ia beli dari hasil menabung sedikit demi sedikit. Baginya, cincin itu bukan soal harga, melainkan simbol keberanian terbesar yang pernah ia miliki. Sejak beberapa hari terakhir, Affan sudah bimbang. Hatinya ragu. Apakah pantas seorang pria miskin sepertinya melamar seorang dokter cantik dari keluarga terpandang? Namun setiap kali melihat senyum Karina kepada Naya, setiap kali mendengar tawa mereka bertiga bersama, keraguan itu sirna. Ia sadar, Karina bukan hanya hadir sebagai penolong. Ia sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Sore itu Karina datang seperti biasa, mengenakan blus sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tampak lelah usai bekerja, namun tetap memancarkan keteduhan. Ia membawa sekeranjang buah untuk Naya. "Hei, Naya." Bunda dokter datang. Sapanya ceria. Naya berlari kecil menghampiri, memeluknya dengan senyum polos. Affan menatap pemandangan itu dengan dada bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. "Dokter, ada yang ingin aku katakan." Suaranya terdengar serius, membuat Karina menoleh dengan sedikit bingung. Affan mengajak Karina duduk di kursi plastik di depan rumah. Tangannya bergetar saat merogoh saku jaket, mengeluarkan kotak kecil itu. Ia menatap Karina dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Karina, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya pria sederhana dengan seorang anak kecil. Aku bahkan sudah kehilangan pekerjaan. Tapi aku punya hati yang tulus, dan aku berjanji akan menjagamu dan anakku dengan segenap jiwa. Jika kau mau, jadilah pendampingku." Karina terdiam, matanya membesar. Lalu perlahan, air mata menggenang di sudut matanya. Cincin murah itu terasa lebih berharga daripada perhiasan apapun yang pernah ia miliki. Karena di balik cincin itu ada keberanian, cinta, dan ketulusan seorang pria yang rela menyerahkan segalanya. Tanpa menunggu lama, Karina tersenyum sambil mengangguk. "Affan, aku menerima. Bukan karena harta atau statusmu. Aku menerima karena hatimu. Kau sudah membuatku yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita punya, melainkan siapa yang bersama kita." Affan tercekat, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyematkan cincin itu di jari manis Karina. Di samping mereka, Naya bertepuk tangan kecil sambil tertawa. "Bunda dokter jadi ibu beneran ya sekarang?" Momen sederhana itu begitu menggetarkan. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada saksi banyak orang. Hanya sebuah kontrakan kecil, cahaya senja, dan janji dua hati yang saling memilih. Namun bagi mereka, itulah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah cinta yang lahir dari luka, bertahan di tengah ujian, dan kini menemukan keberanian untuk bersatu. Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba. Pernikahan Affan dan Karina digelar dengan sangat sederhana. Jauh dari kemewahan pesta hotel berbintang atau gedung megah. Acara dilangsungkan di halaman kecil sebuah musola dekat kontrakan Affan, dengan tenda biru seadanya yang dipasang oleh para tetangga. Meski sederhana, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan.
Affan mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang baru dipinjam dari tetangga. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya terlihat lebih gagah dari biasanya. Karina tampil anggun dengan kebaya putih sederhana yang ia jahit khusus tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Senyumnya bercahaya. Jauh lebih indah daripada hiasan permata. Para tetangga berbondong-bondong hadir. Ada yang membawa kue, ada yang membantu menyiapkan kursi plastik, ada pula yang menyumbangkan suara untuk memandu doa. Mereka semua menyaksikan momen ketika Affan, dengan suara bergetar, mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Dan ketika kata, sah, terdengar dari para saksi, sorak gembira pecah. Naya berlari kecil memeluk Karina sambil berseru, "Sekarang aku punya bunda beneran." Air mata Karina menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia merasakan ketulusan cinta Affan, yang meski miskin harta, kaya dalam kesetiaan. Di sisi lain, Affan tak kuasa menahan haru. Ia tak pernah membayangkan seorang dokter cantik dan terpandang rela memilihnya. Seorang pria sederhana yang dulu bahkan sempat kehilangan pekerjaannya.